Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang meminta saya untuk menanggapi sesuatu yang viral lagi, pidato dari Kiai Imaduddin dan video dari Habib Bahar ya. Apakah ada hubungannya begitu ya? Begini ya, kalau menurut pendapat saya, mohon maaf kalau ini kata-kata saya kurang berkenan di halayak dan para netizen, khususnya kepada beliau Kiai Imaduddin dan beliau Habib Bahar. Pidato dari Kiai Imaduddin memang sedikit kurang bijak. Ya mohon maaf Kiai Imaduddin, dan nampaknya beliau sedikit tidak bisa mengontrol ya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan Kiai Imaduddin sepenuhnya. Kenapa begitu? Karena yang sering saya katakan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya ada sesuatu yang mendahului, yang itu menjadi akumulasi dan diungkapkan oleh Kiai Imaduddin. Jadi itu adalah bagian dari akumulasi daripada beberapa rentetan yang Kiai Imaduddin nampaknya beliau amati begitu ya, sehingga keluarlah pidato Kiai Imaduddin seperti itu. Saya juga melihat videonya daripada Habib Bahar ya. Kadang memang ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan, namanya juga konten YouTube ya. Membuat judul itu memang membuat orang menarik begitu ya. Video terakhirnya kayaknya jantungan kalau lihat ini. Jenderal umat Islam ya. Jenderal umat Islam. Nah ini jenderal ini kan berkaitan dengan pertahanan atau juga menjadi bagian dari sesuatu yang identik dengan perang gitu. Jenderal umat Islam. Nah sangat-sangat bahaya kalau jenderal umat Islam begitu ya, ini dijadikan sebuah identitas. Kenapa? Karena seperti tadi, apalagi selama ini beliau Habib Bahar ini di dalam beberapa penyampaian beliau begitu ya, kalau jenderal umat Islam ini kemudian disematkan pada diri seorang dan dia keliru melakukan sesuatu di dalam statement atau dalam sikap, ini akan sangat-sangat bahaya, karena orang di luar Islam ini akan melihat dia perwakilan daripada umat Islam, dan apapun yang dia lakukan harus benar hati-hati gitu kalau dia menyematkan jenderal umat Islam. Tetapi kita ini kan masa seperti yang saya sampaikan, kita ini kan dalam masa damai gitu ya. Tidak ada yang harus, kenapa? Karena presidennya ya warga negara kita, bahkan presidennya adalah seorang muslim, negara kita seorang muslim. Sekarang ini lagi disiapkan untuk apa begitu untuk umat Islam? Lebih baik kepada artinya kan memang mengarah kepada suatu kayak jenderal, istilah-istilah ini kan kurang bijak gitu ya. Apalagi ada juga yang bertanya kepada saya, itu ada lambang Ottoman. Lagu-lagunya Ottoman seakan-akan mendambakan sesuatu di masa lalu begitu, untuk kembali begitu. Padahal kita tahu juga bahwa Ottoman itu adalah leluhur daripada Wali Songo. Nah dari rentetan ini mungkin keluar daripada Kiai Imaduddin, sehingga ya seperti itu. Jadi saya kira memang kurang bijak beliau Habib Bahar mengatakan, mengklaim dirinya sebagai jenderal umat Islam. Ini akan sangat-sangat bahaya, karena ketika Habib Bahar keliru memberikan statement, ini akan dampaknya luar biasa. Nah kita kembali juga kepada Kiai Imaduddin. Apakah memang tidak ada dari para habaib yang berjuang di dalam kemerdekaan? Ada, tetapi karena di dalam perang itu ya ada pembagian tugas gitu ya. Jadi kalau di sepak bola itu ada yang jadi striker,
ada yang bagian playmaker, pengatur serangan, ada yang menjadi penjaga gawang. Nah ini kan bagian yang di lapangan, tetapi di luar lapangan ada di situ ada pelatih begitu yang mengamati begitu dan mengatur strategi, dan kesemuanya adalah satu kesatuan peran begitu ya. Ada, kita tidak bisa memungkiri ada beberapa habaib yang turut andil dalam kemerdekaan ini. Hanya saja ya memang kalau kemudian perjuangan itu harus dikatakan di lapangan, harus pegang juga bambu runcing atau megang tembak, kan tidak semuanya begitu. Ada yang bagian diplomasi begitu ya, seperti misalkan untuk mendapatkan pengakuan negara Indonesia ini agar diakui oleh negara-negara yang lain, kan itu menjadi prasyarat untuk sebuah negara kan. Menjadi diplomat, berdiplomasi, melakukan tugas diplomasinya untuk mendapatkan untuk Indonesia ini mendapatkan pengakuan. Ada yang bagian di lapangan tembak. Nah, pelatih harus bijak begini ya. Jangan sampai kemudian salah begitu menerapkan strategi sehingga bisa jadi akan menjadi strategi yang justru membahayakan dirinya, membahayakan timnya begitu ya. Dan yang menjadi di dalam konteks peperangan yang menjadi korban rata-rata ya pemain di lapangan, sehingga pemimpin itu harus bijak benar gitu ya. Jadi kapan menyerang, kapan bertahan harus paham benar, karena yang berperang di lapangan. Oleh sebab itu pemimpin begitu ya, kembali juga kepada Habib Bahar gitu ya. Kalau memang mengklaim sebagai jenderal umat Islam, maka ya harus hati-hati di dalam sebuah statement, karena yang jadi korban nanti dari setiap statement yang akan disampaikan kalau tidak bijak, maka yang di bawah ini, yang di bawah. Dan saya kira tidak usah ada klaim jenderal umat Islam, karena ini agama ini bukan agama perang ya, umat Islam ini. Jangan sampai kemudian kita ini kan, berapa penulis barat itu mengatakan Islam ada juga yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, dan kita telah bersusah payah untuk menangkal itu dengan berbagai argumen, dengan berbagai bukti. Contohnya salah satunya di Indonesia ini yang menjadi contoh penyebaran Islam secara damai. Jangan kemudian nanti memperkuat paradigma memperkuat hipotesa orang-orang di luar Islam itu, bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan. Jadi sudahlah cukup bahwa sekarang di Timur Tengah di mana selalu ada perang begitu ya. Cukuplah di situ dulu. Jangan kemudian ditarik kepada negara yang disebarkan dengan damai, dengan tidak ada guncangan-guncangan. Jangan kemudian menampilkan narasi-narasi ataupun kata istilah-istilah yang berkaitan dengan perang gitu ya. Saya kira itu. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah. Mohon maaf.